Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Ithafu Ahlil Iman bi Durusi Syahri Ramadan karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca ad-dars 17, pelajaran yang ke-17, fi bayanil ahkamil muta'alliqati biqada'i shaumi, itu tentang penjelasan hukum-hukum yang berkaitan dengan qada puasa ya. Beliau mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Rabbul alamin. Syara'a fayassara, dia telah memberikan syariat dan telah memberikan kemudahan dalam syariat tersebut. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, tidaklah dia menjadikan atasmu dalam agama ini berupa suatu kesusahan pun. Jadi Allah Ta'ala ketika menjadikan agama ini, agama Islam, memberikan syariat padanya, maka tidak ada yang isinya itu menyusahkan kita, karena Allah Ta'ala telah memudahkan syariat ini. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada Nabi kita Muhammad dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan yang mengikuti beliau sampai hari pembalasan. Amma ba'du, fa'lamu annahu yajibu 'alaikum ma'rifatu ahkamil qada'i fi haqqi man aftara fi nahari ramadhana li'udhrin minal a'dzari syar'iyyati. Fa'lamu, ketahuilah, annahu yajibu 'alaikum, wajib atas kalian, ma'rifatu ahkamil qada, mengetahui hukum-hukum tentang qada ya, qada itu mengganti puasa, fi haqqi man aftara, pada haknya orang yang berbuka, fi nahari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan, li'udhrin minal a'dzari syar'iyyah, disebabkan karena adanya uzur di antara uzur yang dibolehkan oleh syariat, hanya diakui oleh syariat ya. Qala Allah Ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar ya. Dan barang siapa yang sakit atau berada di dalam perjalanan ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka mengganti dengan bilangan-bilangan pada hari-hari yang lain ya. Ini yang dimaksud dengan qada, yaitu mengganti puasa yang ditinggalkan karena sebab ataupun uzur yang syar'i, seperti disebutkan, yaitu karena sakit atau karena safar. Yuridullahu bikumul yusra, Allah Ta'ala menghendaki kebaikan untuk kalian, kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesusahan, kesulitan. Walitukmilul iddah, dan agar kalian itu bisa menyempurnakan iddah, yaitu bilangan bulan Ramadan ini. Fa fi akhir hadhihi al-ayati al-karimati rakhasa Allah bil iftari fi Ramadan lil marid wal musafiri. Maka dalam akhir ayat ini, ayat yang mulia ini, Allah memberikan rukhsah, keringanan, bil iftar, yaitu untuk berbuka ya, fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Allah berikan keringanan untuk berbuka bagi siapa? Lil marid wal musafir, bagi orang yang sakit dan bagi orang yang bersafar. Namun wa aujaba alaihim al qada, Allah Ta'ala mewajibkan kepada keduanya untuk mengqada, yaitu mengganti puasanya tersebut. Idza akhadha bir rukhsati, apabila keduanya itu mengambil rukhsahnya tadi ya. Fa aftara, yang kemudian dia itu berbuka di bulan Ramadan, bi ayyasuma adadal ayyam allati aftaraha min syahrin akhar, itu menggantinya, mengqadanya, bi an yasuma, dengan keduanya itu berpuasa, adadal ayyam, sejumlah bilangan hari, allati aftaraha, yang keduanya itu berbuka pada hari-hari tersebut, min syahrin akhar, pada hari-hari yang lain. Artinya dia berpuasa sebagai qada, sebagai ganti dari hari-hari yang dia tinggalkan ketika bulan Ramadan. Yang dia qadanya itu dilaksanakan min syahrin akhar, pada bulan yang lain.
Wa in shama ramadhana wa lam ya'khudha birrukhsati, apabila kedua orang tersebut, orang yang sakit ataupun orang yang musafir tadi, tidak mengambil rukhsah, ya, keduanya berpuasa pada bulan Ramadan, wa lam ya'khudha birrukhsah, dan keduanya tidak mengambil rukhsah, maka kata beliau, fa shaumuhuma sahihun, maka puasa keduanya itu dikatakan sah, ya, tidak batil, ya, puasa yang sah. Wa mujzi'un, dan puasa tersebut puasa yang yakni mencukupi, artinya tidak perlu untuk diganti, tidak perlu diqadha, karena puasanya sudah sah. Inda jumhuri ahli ilmi, menurut pendapatnya jumhur ulama, ya, wa huwal haqqu, dan inilah yang benar. Jadi ketika seseorang yang sakit ataupun berpuasa tidak mengambil rukhsah yang Allah Ta'ala berikan tadi dalam ayat tadi, maka dia berpuasa, ya kan, dan puasanya itu sah bagi dia, sehingga tidak perlu lagi mengqadha pada hari yang lain. Nah, wa bayyana subhanahu al-hikmata fi hadhihi rukhsati, dan Allah Ta'ala menjelaskan hikmah dalam pemberian keringanan ini, ya, pemberian rukhsah ini. Allah Ta'ala menyebutkan hikmahnya, apa itu? Wahya annahu aradat taysira an ibadihi, bahwasanya Allah Ta'ala menghendaki kemudahan kepada hamba-hambanya, untuk hamba-hambanya, ya. Walam yurid lahumul usra, dan bahwasanya Allah Ta'ala tidak menghendaki kesusahan, kesulitan bagi mereka, wal masyaqqata, dan kesusahan, bitaklifihim bisawmi fi halati safari wal maradi, dengan membebani mereka untuk berpuasa dalam keadaan bersafar dan sakit, ya. Jadi ketika Allah Ta'ala membolehkan seorang yang sakit ataupun bersafar itu untuk berbuka, maka ini adalah kemudahan yang Allah berikan bagi kita, ya, bagi hamba-hambanya, ya. Tidak Allah Ta'ala menghendaki kesusahan. Seandainya Allah Ta'ala tetap mewajibkan orang yang sakit harus berpuasa, orang yang bersafar harus berpuasa, tentu saja ini adalah ketetapan yang sangat berat bagi kita, ya kan, sedangkan kemampuan kita terbatas. Nah, wa anal hikmata fi ijabil qada'i hiya ikmalu adadil ayyam allati awjaba Allahu shaumaha, dan bahwasanya hikmah dalam diwajibkannya qada adalah ikmalu adadil ayyam, menyempurnakan bilangan hari-hari, allati awjaba Allahu shaumaha, yang Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk berpuasa, untuk kita berpuasa padanya. Jadi Allah Ta'ala tidak mengabaikan ini kewajiban yang harusnya dibebankan kepada kita, yaitu untuk berpuasa 1 bulan, tetapi Allah Ta'ala juga tidak memberikan taklif yang memberat-beratkan kita, sehingga Allah Ta'ala menggabungkan antara dua hal tersebut, diberikannya kemudahan sekaligus agar kita menyempurnakan bilangan kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu apa? Menyempurnakan bilangan hari puasa 1 bulan, ya. Sehingga orang yang mengambil rukhsah maka dia diharuskan untuk mengganti pada bulan yang lain. Fa fi hadhihi rukhsati jam'un baina at-taysir wa istikmalil 'adadil matlubi shaumuhu, maka dalam pemberian rukhsah ini, pemberian keringanan ini, ada jam'un, perpaduan, pemaduan, penggabungan, baina at-taysiri, antara ini diberikannya kemudahan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, wa istikmalil 'adadil matlubi shaumuhu, dan disempurnakannya bilangan yang dituntut untuk dilakukan puasa padanya. Jadi sempurna sudah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa hunaka sinfun thalithun mimman yurakhis lahum bil iftari. Dan di sana ada golongan yang ketiga, di antara orang-orang yang Allah memberikan rukhsah bagi mereka bil iftar, untuk berbuka, ya. Dalam ayat yang tadi disebutkan ada 2 golongan, yaitu orang yang sakit dan orang yang bersafar, yang diberikan keringanan untuk berbuka, sebagai gantinya apa? Dia berpuasa pada bulan yang lain. Nah, di sini ada golongan yang ketiga yang diberikan keringanan untuk berbuka, tetapi gantinya nanti berbeda, bukan untuk mengqadha. Siapa mereka? Wahumul kabirul harimu wal maridul muzminu, yaitu orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tua renta, ya, wal maridul muzminu, dan orang yang sudah sakit parah, yang dengan istilah lain dari para ulama, al maridul muzmin ini, orang yang sakit parah ini, yang diterangkan dengan sakit yang penyakitnya itu tidak ada harapan kesembuhan menurut ahli medis, ya.
Maka dua golongan ini, dua macam manusia ini ya masuk dalam golongan yang ketiga, idza lam yutiqa as-siyama, apabila keduanya tidak mampu sama sekali untuk berpuasa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kewajiban orang-orang yang sangat berat untuk berpuasa, tidak mampu dia melakukan berpuasa ya, karena saking beratnya bagi dia berpuasa, fidyatun ta'amu miskin. Kewajibannya adalah membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Ya. Wa ma'na yutiqunahu, makna dari kata yutiqunahu adalah yukallafunahu wa yashukku alaihim. Itu mereka diberi beban yang menyusahkan mereka. Ya. Mereka terbebani dengan sesuatu yang sangat susah bagi mereka. Ya, orang yang sudah lanjut usia, sudah sepuh gitu, disuruh untuk berpuasa, maka akan sangat berat sekali, sudah lemah orang tersebut ya. Demikian pula orang yang sakit parah, yang tidak ada harapan kesembuhannya menurut ahli medis ya kan? Maka ini juga berat bagi dia untuk berpuasa. Maka kalau diwajibkan bagi mereka untuk mengqadha pada hari yang lain, sama saja ya kan, sama-sama tidak mampu untuk berpuasa ya. Fa'alaihim badal as-siyami it'amu miskin, maka karena mereka tidak mampu lagi berpuasa baik itu di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain, maka mereka diberikan kewajiban yang lain. Apa itu? Alaihim badal as-siyami it'amu miskin an kulli yawm. Kewajiban mereka sebagai ganti dari puasa adalah memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Jadi kalau misalkan dia tidak berpuasa selama 1 bulan 29 hari, jadi misalkan 29 hari, maka dia memberi makan 29 orang miskin. Nah, atau memberi makan dengan ukuran memberi makanan sebanyak makanan untuk 29 orang miskin. Nah, wa hadza 'ala ma dhahaba ilaihi ta'ifatun minal ulama'i fi tafsiril ayati wa annaha lam tunsakh. Dan ini ya, penjelasan ini, kalimat yutiqunahu tadi yang diartikan dengan yukallafuna wa yashukku alaihim, ya, orang-orang yang terbebani dan merasa berat untuk berpuasa. Hadza 'ala ma dhahaba ilaihi ta'ifatun, ini berdasarkan pendapat yang dianut oleh sekelompok minal ulama, dari para ulama, fi tafsiril ayah, dalam penafsiran ayat tersebut. Wa annaha lam tunsakh, dan bahwasanya fidyah itu tidaklah dinasakh, tidak dihapus, hukum fidyah tidak dihapus. Ini salah satu penafsiran tentang kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan sudah pernah kita isyaratkan dahulu tentang penafsiran yang kedua, bahwasanya ayat tersebut berkenaan dengan tata cara puasa di awal Islam, yang Allah Ta'ala memberikan ini pilihan bagi orang yang berpuasa, bagi kaum muslimin untuk memilih antara berpuasa atau membayar fidyah ya. Sehingga kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu maknanya, dan orang-orang yang mampu berpuasa ya, dibolehkan untuk membayar fidyah. Itu maknanya dari tafsiran yang kedua. Yang kemudian pilihan antara berpuasa dan membayar fidyah ini Allah Ta'ala hapus ya, untuk kemudian akhirnya diwajibkan berpuasa bagi seluruh kaum muslimin. Tidak ada pilihan untuk membayar fidyah kecuali bagi mereka yang disebutkan di sini, yaitu orang yang sudah lanjut usia ataupun orang yang sakit parah. Nah, kemudian wa ulhiqa biha ula wa alhaqa biha ulai alhamila wal murdhi'a, dan kemudian para ulama mengikut sertakan dengan mereka ini, dengan hukumnya orang yang tua dan yang sudah sakit, tidak ada harapan kesembuhannya lagi, adalah para wanita yang hamil dan menyusui, al-hamila wal murdhi. Idza khafata ala nafsayhima aw ala waladayhima minas siyam. Apabila keduanya itu mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan anaknya dikarenakan puasa ya. Kama ruwiya 'an Ibnu Abbas annahu qala li ummi waladin lah hamilin aw murdi'atin, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata kepada ummu walad milik dia. Ummu walad itu adalah seorang budak yang
digauli oleh tuanya, yang kemudian dari budak wanita tersebut melahirkan anak bagi tuanya. Yang mana walad tersebut sedang hamil atau sedang menyusui. Ibn Abbas mengatakan, anti bimanzilatil ladzina la yutiquna as-siyam. Engkau ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya, ini satu riwayat dari Ibn Abbas yang menyebutkan hal tersebut, yang menggolongkan orang wanita yang hamil dan menyusui pada golongan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa dan diganti dengan membayar fidyah. Wa 'an Ibnu Umar anna ihda banatihi arsalat tas'aluhu 'an shaumi Ramadan wa hiya hamil. Demikian pula dari Ibnu Umar bahwasanya salah seorang putrinya mengirim surat bertanya kepada Ibnu Umar tentang puasa Ramadan, sedangkan dia ketika itu putrinya tersebut sedang hamil. Qal, maka Ibnu Umar mengatakan, tuftiru wa tut'imu an kulli yawmin miskina. Kamu berbuka, silakan kamu berbuka dan memberi makan untuk setiap hari yang kamu tinggalkan itu kepada satu orang miskin. Memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang kamu tinggalkan. Ya, ini dari Ibnu Umar juga demikian. Ada ganti bagi orang atau wanita yang hamil ataupun menyusui adalah membayar fidyah. Haula'i jami'an yubahu lahumul iftaru fi nahari Ramadan. Mereka itu semua yang tadi disebutkan dari awal, yaitu tentang orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang tua, renta, kemudian orang yang sakit tidak ada harapan sembuhnya, dan juga orang wanita yang hamil dan menyusui. Mereka semua itu dibolehkan bagi mereka untuk iftar, untuk berbuka fi nahari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan, nadharan li'azarihim, mengingat atau melihat kepada uzur-uzur pada diri mereka syar'iyah yang diakui oleh syariat. Tsumma hum yanqasimuna ila thalathati aqsam. Kemudian mereka itu terbagi menjadi 3 golongan. Ini dalam kaitannya apakah mengqadha atau membayar fidyah, maka mereka terbagi menjadi 3 golongan di antara orang-orang yang punya uzur tadi. Baik, kita lihat perinciannya di sini. Qismun yajibu alaihimul qadha'u faqat. Satu golongan yaitu orang yang wajib membayar qadha saja. Ya, hanya wajib membayar qadha saja, wala fidyata alaihim. Yang tidak wajib membayar fidyah. Wa humul maridu wal musafiru wal hamil wal murdhi idza khafata ala nafsihima. Mereka adalah al-marid, orang yang sakit. Yang kedua, al-musafir, orang yang bersafar. Yang ketiga, al-hamil wal murdhi, wanita yang hamil dan menyusui. Idza khafata ala nafsihima, apabila keduanya itu mengkhawatirkan kesehatan dirinya. Ya, mengkhawatirkan kesehatan dirinya ketika berpuasa. Perhatikan kalimat ini, al-hamil wal murdhi idza khafata ala nafsihima. Kalau hamil murdhi itu mengkhawatirkan dirinya, ya, ada kekhawatiran terhadap dirinya, maka dia hanya mengqadha saja. Baik, wa qismun yajibu alaihimul fidyatu faqat. Yang kedua adalah golongan yang wajib membayar fidyah saja, wala qada'a alaihim, dan tidak ada qada bagi mereka. Ya, siapa mereka? Hum al-ajizuna wa humul ajizuna li haramin aw maradin la yurja bur'uhu, yaitu orang-orang yang lemah karena sudah lanjut usia, sudah tua renta, aw maradin, atau karena sakit yang la yurja bur'uhu, yang tidak ada harapan sembuhnya. Tentu saja ini kembali kepada penjelasan dari ahli medis bahwa penyakit ini tidak ada harapan sembuh. Nah, jadi golongan yang kedua yang hanya membayar fidyah saja, orang yang sudah tua yang tidak mau berpuasa, atau orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuhnya. Qismun yang ketiga adalah qismun yajibu alaihi al-qadha' wal fidyah. Golongan yang ketiga adalah yang wajib untuk mengqadha sekaligus juga membayar fidyah. Ya, tentu saja tentang masalah ini ada perselisihan di kalangan para ulama ya, sebenarnya ya. Tapi di sini beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengambil pendapat yang ini, yaitu yang membayar atau wajib untuk mengqadha sekaligus membayar fidyah. Jadi bukan hanya qadha tok, tetapi juga membayar fidyah. Siapa mereka? Wahumul hamilu wal murdi'u
idza khafata ala waladayhima faqat, yaitu seorang wanita yang menyusui, yang hamil atau yang menyusui, jika keduanya itu merasa khawatir terhadap anaknya saja. Jadi kalau orang yang menyusui atau yang hamil ini kalau berpuasa akan berpengaruh pada anaknya, dia khawatir anaknya itu terjadi apa-apa gitu kan, terjadi kurang gizi, sakit dan seterusnya, ya, dia khawatir anaknya terjadi keburukan, terdampak buruk terhadap diri anaknya, sedangkan dia tidak khawatir terhadap dirinya sendiri karena dia merasa dirinya kuat gitu kan. Wanita menyusui ini, wanita yang hamil ini kuat dia kalau berpuasa, tetapi dia yang khawatirkan bukan dirinya tapi siapa? Anaknya. Nah, kalau kekhawatirannya adalah pada anaknya saja, maka kewajibannya adalah apa? Al-qadha wal fidyah, mengganti puasanya dan membayar fidyah. Tapi kalau ada kekhawatiran terhadap dirinya sendiri, ya maka masuk dalam golongan yang pertama, yaitu dia cukup mengqadha saja. Ini dia. Wal fidyatu huna it'amu miskinin nisfa sa'in min ta'amil baladi an kulli yawm. Dan yang dimaksud dengan fidyah di sini adalah memberi makan kepada seorang miskin sebanyak setengah sok berupa makanan negeri tersebut atau negeri setempat, ya. Kalau di tempat kita maka makanannya adalah beras, ya, apa nama? Nasi, ya, nasi. Tapi biasanya ukurannya adalah nasi yang mentahannya, itu berasnya itu nisfu sok, jadi setengah sok, memberi makan setengah sok kepada satu orang miskin an kulli yaumin, untuk mengganti satu hari puasa yang ditinggalkan. Nah, ukuran setengah sok ini kalau kita ingat zakat fitri, dia adalah ukurannya satu sok, berarti sekitar pembayaran fidyah itu adalah separuh dari ukuran zakat fitri untuk satu harinya. Nah, ketika seseorang misalkan saja satu ukuran zakat fitri adalah misalkan 2,5 atau sampai 3 kilo, kadang ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3 kilo itu ya, satu sok ukuran beras, atau kita anggaplah 2,5 kilo, ya kan, 2,5 kilogram misalkan. Nah, kalau misalkan dia tidak berpuasa selama ini 10 hari misalkan, 10 hari di bulan Ramadan, orang yang kewajiban membayar fidyah ini tidak berpuasa selama 10 hari, maka 10 hari dikalikan berapa tadi? Setengah dari satu sok beras. Nah, satu sok beras ada 2,5 kilo, ya kan, kalikan 10 hari bagi 2, berarti berapa itu? 12,5 kilogram. Nah, sekitar situ. Nah, intinya demikian, bahwasanya dia membayar setengah sok dari makanan negeri setempat kepada satu orang miskin, ini untuk mengganti satu hari puasa yang dia tinggalkan. Wa hakadha dinuna yusrun wa samahatun. Demikianlah agama kita adalah agama yang mudah, ya. Yatamasya ma'a dhurufil insan, yang berjalan bersama dengan keadaan-keadaan manusia. Wala yukallifuhu ma la yutiquhu. Agama ini tidak membebani kepada manusia sesuatu yang tidak dia mampu, au yashukku alaihi, atau yang memberatkan dia dengan masyaqqatan syadidatan, dengan masyaqqah, kesusahan yang sangat berat, ya. Ghaira muhtamalah, yang tidak bisa ditahan atau tidak bisa ditanggung oleh manusia. Enggak mungkin agama ini memberikan beban yang melebihi kemampuan manusia. Yushra'u lil hadari ahkaman munasibatan, disyariatkan atau yashra'u, agama ini mensyariatkan bagi orang yang hadar, yaitu orang yang tidak bersafar, ahkaman munasibatan, hukum-hukum yang sesuai dengan keadaannya, walisafari ahkaman munasibatan, dan juga agama ini mensyariatkan, ya, kepada keadaan safar itu hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan safar tersebut. Wa yashra'u lis-sahihi ma yunasibuhu wa lil maridi ma yunasibuhu, dan agama ini mensyariatkan untuk orang yang sehat hukum yang sesuai dengan keadaannya, dan juga untuk orang yang sakit hukum yang sesuai dengan keadaannya, sehingga tidak dipukul rata hukumnya, tetapi apa, masing-masing punya porsi sendiri-sendiri, ya, punya hukum sendiri-sendiri. Demikian agama kita, ya. Wa ma'na hadza anna al-muslima la yanfakku an ibadatillahi fi jami' ahwalihi. Makna hal ini bahwasanya seorang muslim, ya,
tidaklah terlepas dari ibadahnya kepada Allah dalam semua keadaannya. Jadi Allah Ta'ala memang menghendaki setiap keadaan kita itu dipenuhi dengan ibadah kepadanya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menjadikan syariat agama ini berbeda-beda mengikuti keadaan dan kondisi manusia yang ada. Ketika safar hukumnya demikian, ketika di rumah hukumnya demikian, ketika sakit demikian, ketika sehat demikian. Sehingga manusia itu bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaannya. Wa annal wajibati la tasqutu anhu suqutan nihaiyan. Dan bahwasanya kewajiban-kewajiban itu tidaklah gugur dari seorang muslim secara menyeluruh, secara total. Ya, artinya kalau ada sesuatu yang wajib kok tidak mampu dilakukan, maka ada gantinya yang lain yang wajib untuk dia lakukan. Nah, walakinha tatakayyafu ma'a dhurufi. Tetapi kewajiban-kewajiban tersebut itu bisa berubah-ubah sesuai dengan dzuruf, yaitu keadaan-keadaan seorang muslim. Taib. Seperti halnya tentang salat, ya kan, salat yang seharusnya itu berdiri, kalau tidak mampu maka boleh duduk dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Ta'ala berfirman, dan beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Wa qala Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam berkata, fima dzakarahu Allah anhu, dalam apa yang Allah Ta'ala sebutkan tentang beliau, Nabi Isa alaihissalam, wa awsa bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia Allah Ta'ala memberikan wasiat kepadaku untuk salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Ya. Ini ayat-ayat semacam ini menunjukkan bahwasanya kita itu memang dituntut untuk beribadah pada setiap saat kita, pada setiap keadaan kita sampai kita meninggal dunia. Taib. Wa minan nasi may yuridu ay yastaghilla samahatal islami istighlalan sayyi'an. Di antara manusia ada yang menginginkan untuk mengambil kesempatan dari atau memanfaatkan dari kemudahan Islam ini dengan tujuan yang buruk. Dia mengambil kesempatan untuk sesuatu yang buruk dari kemudahan Islam ini. Fayubihu li nafsihi fi'lal muharramat. Maka dia membolehkan untuk dirinya itu melakukan perkara yang haram, wa tarkal wajibat, dan meninggalkan kewajiban, wa yaqul, dengan dalih yang dia sampaikan, dia katakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Dia mengatakan, oh enggak apa-apa melakukan ini padahal itu haram. Oh enggak apa-apa meninggalkan perbuatan ini padahal itu wajib. Dan dia mengatakan alasannya apa? Karena agama itu mudah. Nah, ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Kita katakan, na'am inna dina yusrun. Memang benar bahwasanya agama itu mudah. Walakin laisa ma'na dzalika, akan tetapi bukanlah makna bahwasanya agama itu mudah ayan falital insanu min ahkamihi, bahwasanya seorang manusia itu boleh terlepas dari hukum-hukum Islam. Wa yatba'a hawa nafsihi, dan bukan maknanya bahwasanya manusia itu boleh mengikuti hawa nafsunya. Wa inna ma'na samahatil Islam, akan tetapi makna mudahnya Islam itu adalah apa? Annahu yantaqilu bil 'abdi min al-ibadati syaqati ila al-ibadati sahlah, bahwasanya agama Islam itu bisa berpindah-pindah dengan hamba ini dari ibadah yang susah kepada ibadah yang mudah. Allati yastati'u ada'aha fi halatil udhri, yang dia bisa melakukannya pada keadaan ketika uzur. Ini maksud dari kemudahan Islam. Maksud dari mudahnya syariat agama Islam ini, bahwasanya agama ini bisa dilakukan oleh setiap hamba dalam setiap keadaannya, ya, tidak terbebani oleh syariat tersebut. Wa min dzalika al-intiqalu bi ashabil a'dzari syar'iyyati min as-siyami adaan fi Ramadan ila as-siyami qada'an fi syahrin akhar. Dan di antaranya adalah perpindahan orang-orang yang memiliki uzur syar'i dari kewajiban melaksanakan puasa, ya, secara adaan di waktunya, yaitu di bulan Ramadan, ila siyami qada'an. Dia berpindah kepada kewajiban untuk melaksanakan puasa secara qada', yaitu diganti pada waktu yang lain, fi syahrin akhar, pada bulan yang lain. Indama tazulu a'dzaruhum, yaitu ketika sudah hilang uzur mereka. Atau in al-intiqalu bihim min as-siyami ila al-it'ami idza kanu la yaqdiruna 'ala al-qada'. Atau berpindah dari kewajiban mereka untuk berpuasa
kepada kewajiban memberikan makan apabila mereka memang tidak mampu untuk mengqadha puasa tersebut. Fajama'a lahum baina ada'il wajibi wa intifa'il masyaqqati wal haraji. Maka agama ini memadukan untuk mereka itu antara pelaksanaan kewajiban dan dihilangkannya masyaqqah wal haraj, yaitu kesusahan dan kesulitan-kesulitan yang memberatkan manusia atau kaum muslimin tersebut. Falillahil hamdu wal minna. Maka segala puji dan anugerah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin.